Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almita Rifki Desterinta, koas angkatan 44. Saya akan mempresentasikan jurnal reading radiologi saya yang terdiri dari dua kasus. Kasus pertama berjudul Pendekatan Multidisiplin pada Perawatan Hipoplastik Amelogenesis Imperfecta, laporan kasus. Dan kasus dua berjudul Amelogenesis Imperfecta, Pengembalian Kepercayaan Diri, laporan kasus rehabilitasi seluruh rongga mulut. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani MSI yang telah membimbing jurnal reading radiologi saya. Jurnal ini membahas laporan kasus 1 pada pasien perempuan berusia 20 tahun dan kasus 2 pada pasien laki-laki berusia 22 tahun. Umumnya, penderita amelogenesis imperfecta dapat ditemui pada perempuan maupun laki-laki. Sudah mengenai sejak lahir atau sejak usia perkembangan gigi desidui, namun pada kedua laporan kasus ini, pasien berusia 20 tahun dan 22 tahun karena pasien baru mencari perawatan saat ini atau saat gigi permanen, dan amelogenesis imperfecta tidak memiliki predileksi untuk keras. Pada kedua kasus, pasien sama-sama mengeluhkan ketidakpuasan estetika gigi, namun pada kasus 1, pasien juga mengeluhkan adanya diskolorasi gigi, diastema, sedikit sensitivitas pada gigi, dan riwayat medis keluarganya tidak terdapat kondisi AI. Sedangkan pada kasus 2, riwayat medis gigi desidui pasien dan riwayat medis saudaranya juga terdapat kondisi AI yang sama. Adanya keluhan ketidakpuasan masalah estetika gigi, bentuk gigi yang tidak seperti biasanya, mengeluhkan sensitivitas, dan mengenai seluruh gigi desidui maupun permanen, umumnya ditemui di amelogenesis imperfecta. Dan pada kedua kasus sama-sama mengeluhkan ketidakpuasan estetika gigi. Amelogenesis imperfecta merupakan kelainan herediter sehingga umumnya terdapat riwayat medis keluarga dengan kondisi yang sama. Namun temuan pada kasus 1 jarang terjadi di mana keluarga pasien tidak memiliki riwayat AI. Pemeriksaan ekstraoral pada kedua kasus ini tidak dijelaskan pada jurnal, tetapi umumnya pasien AI mengalami pengurangan pada dimensi vertikal. Pemeriksaan intraoral pada kasus 1 ditemukannya ketebalan enamel yang kurang, diskolorasi gigi anterior dan posterior, mahkota gigi pendek, aus bagian oklusal dengan tereksposnya dentin di area posterior, banyak diastema, dan karies gigi. Sedangkan pada kasus 2 ditemukannya diskolorasi pada seluruh gigi, enamel hilang yang tidak terlalu parah, impaksi kaninus kiri menyebabkan pergeseran midline, tidak terdapat gigi yang sensitif maupun karies. Pada AI, umumnya memiliki tampilan enamel tipis, diskolorasi gigi, mahkota kotak, permukaan oklusal posterior yang aus, mikrodontia dan morfologi abnormal mahkota, dan efek AI berupa kurang kontak antar gigi, gingivitis atau periodontitis, crowding, anterior open bite, cross bite, keterlambatan erupsi gigi, impaksi gigi, dan peningkatan frekuensi karies. Sesuai dengan temuan berupa ketebalan enamel yang kurang dan diskolorasi gigi yang terdapat pada kedua kasus, serta pada kasus 1 dengan mahkota gigi pendek, permukaan oklusal posterior yang aus, diastema dan karies gigi, dan pada kasus 2 berupa impaksi gigi. Temuan kasus 2 berupa adanya pergeseran midline, gigi yang tidak sensitif, dan tidak adanya karies, merupakan kondisi yang tidak umum pada kasus amelogenesis imperfecta. Berdasarkan foto panoramik pada kasus 1, terdapat gambaran radio-opak enamel dengan densitas normal tetapi tipis, epicenter di mahkota gigi yang sudah dan belum erupsi pada gigi 18, generalisata pada seluruh gigi, jumlah multiple, batas jelas, bentuk mahkota kotak, dan efek terhadap jaringan sekitar menyebabkan impaksi gigi 28 ke arah mesial. Multiple diastema di antara gigi 1121, 2223, 2627, 3433, 3231, 4142, 4344, serta karies mencapai dentin pada oklusal 16, proksimal distal 24 meluas ke oklusal, proksimal distal 36, dan proksimal mesial 3747. Pada kasus 2, foto panoramik menunjukkan terdapat gambaran radio opak enamel dengan densitas normal tetapi tipis, epicenter di mahkota gigi yang sudah dan belum erupsi, gigi 48, generalisatas pada seluruh gigi, jumlah multiple, batas jelas, bentuk mahkota kotak, dan efek terhadap jaringan sekitar menyebabkan impaksi gigi 13 di palatal posisi mesioangular. Multiple diastema di antara gigi 1211, 2223, 3332, 3141, 4243.
Terdapat juga gambaran radiolusen berupa soket gigi 26 yang sudah hilang. Pada pemeriksaan radiografi kedua kasus sama-sama memiliki gambaran radio opak enamel dengan densitas normal tetapi tipis, epicenter di mahkota gigi, generalisata pada seluruh gigi, batas jelas, bentuk mahkota kotak, memiliki efek terhadap jaringan sekitar berupa impaksi gigi dan multiple diastema, serta kasus 1 juga terdapat karies gigi. Sehingga radiodiagnosisnya adalah amelogenesis imperfecta. Gambaran radio opak enamel dengan densitas normal tetapi tipis menunjukkan amelogenesis imperfecta pada kedua kasus adalah tipe hipoplastik. Diagnosis banding pada kedua kasus ini adalah rickets dengan persamaan berupa radio opak enamel dengan densitas normal tetapi tipis, epicenter di mahkota gigi, generalisata pada seluruh gigi, batas jelas, dan menyebabkan karies. Kedua kasus ini tidak didiagnosis sebagai rickets karena pada rickets terdapat penurunan densitas pada maksila dan mandibula, sedangkan pada kedua kasus ini densitas maksila dan mandibula normal. Pemeriksaan histologi pada amelogenesis imperfecta tidak perlu dilakukan karena AI dapat ditegakkan dari pemeriksaan klinis dan radiografi, dan hanya dilakukan pada kasus 1 yang mungkin disebabkan adanya sampel dari gigi impaksi molar ketiga yang dilakukan pencabutan. Pemeriksaan histologi menunjukkan struktur dentin yang masih utuh, tanpa kelainan, ataupun irregular dari struktur tubular, dan scanning elektron mikroskop atau SEM menunjukkan lapisan enamel yang irregular dan tipis. Gambaran enamel yang lebih tipis dari normal menunjukkan diagnosis definitif kasus 1 adalah amelogenesis imperfecta tipe hipoplastik. Perawatan pada kedua kasus sama-sama melakukan edukasi kebersihan rongga mulut. Namun kasus 1 juga melakukan pencabutan pada gigi impaksi, gigi 28 dan 38, gigivektomi pada regio anterior maksila, dan ostektomi pada seluruh regio posterior. Fix partial dentur pada bagian gigi posterior dan crown pada bagian gigi anterior. Sedangkan pada kasus 2 melakukan perawatan veneer. Umumnya, perawatan AI meliputi pengembalian estetika, fungsional pada gigi yang terpengaruh, dan pemeliharaan kesehatan rongga mulut. Pada kasus 1, mahkota gigi klinis tidak memiliki panjang yang cukup untuk retensi crown, sehingga dilakukan gingivektomi dan ostektomi, dilanjutkan dengan restorasi crown. Sedangkan pada kasus 2, dengan veneer yang keduanya dapat mengembalikan estetika dan fungsional pada AI. Gigi 1-3 pada kasus 2 sebaiknya dilakukan perawatan pencabutan karena ruang erupsi terlalu kecil, rotasi gigi, jarak antara gigi dan puncak alveolar yang jauh. Sedangkan perawatan bedah dan orthodontic traction atau pemasangan alat pada gigi untuk menghasilkan gaya agar gigi berpindah, pada kasus ini memiliki prognosis yang buruk. Pada kasus 1, dilakukan fotoradiografi setelah perawatan restorasi untuk evaluasi adaptasi tepi restorasi yang adekuat. Dan foto panoramik kontrol pada kasus 1, terlihat gambaran restorasi radio opak berbentuk mahkota gigi pada semua gigi anterior, dan restorasi radio opak berbentuk kotak dikelilingi radiolusen berbentuk mahkota gigi pada semua gigi posterior. Gigi 28, 38, 48 sudah tidak ada. Gigi 18 telah erupsi dan terdapat diastema di antara 18 dan 17. Gambaran radiografi menunjukkan tidak ada kelainan dari gigi yang direstorasi maupun struktur periodontal. Kontrol reguler klinis dan radiografi pada kasus 1 dilakukan pada bulan ketiga, 6, 12, 24, dan tahun ketiga. Sedangkan pada kasus 2 dilakukan setelah 6 bulan dan masih dilanjutkan. Pemeriksaan radiografis bertujuan untuk melihat karies sekunder gigi, keadaan jaringan pendukung, ruang pulpa, dan perkembangan gigi yang belum erupsi. Kontrol radiografis secara berkala dapat dilakukan bila pasien memiliki keluhan. Kesimpulan, radiodiagnosis kedua kasus ini adalah amelogenesis imperfecta tipe hipoplastik karena adanya gambaran radio opak enamel dengan densitas normal tetapi tipis, epicenter di mahkota gigi, generalisata, batas jelas, bentuk mahkota kotak, dan efek menyebabkan multiple diastema dan impaksi gigi. Namun, pada kasus 1 tidak terdapat riwayat AI pada keluarga pasien yang hal ini jarang terjadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.